Veteran nomor 66 Yasti Radio.net, kisah Sukabumi. Selamat siang sahabat Yasti. Kita akan kembali lagi di sini, tapi bukan di acara kurikulum kita karena kebetulan sekali hari ini luar biasa Desi kedatangan tamu yang pastinya juga bisa menambah sesuatu yang mungkin sahabat Yasti belum tahu sepertinya tuh kayak gimana, tapi nanti akan dijelaskan. Kali ini Desi bersama dengan Ibu Adetini lagi sebagai dari pengajar produktif BDP, dan juga bersama dengan Ibu Novi selaku rekrutmen PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau mungkin yang biasa dikenal dengan Alfamart, ya Bu ya? Iya, betul. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Mbak Desti ya. Iya, selamat siang Mbak Desti. Kabarnya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, di siang hari ini pastinya setelah tadi Desi dapat kabar ternyata memang akan ada dari pihak Alfamart yang berkunjung gitu ya. Dan setelah diberitahu kalau ternyata Alfamart ini menjalin kerjasama bersama dengan Yasti dari mulai tahun 2017. Iya. Oke, berarti sebelum itu mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang pendidikan retail Alfamart Class, ya, itu yang disebutnya ya, Alfamart Class. Iya, iya. Terima kasih Mbak Desti ya. Terima kasih Bu Ade kesempatannya. Jadi hari ini kita melakukan proses perekrutan ya Mbak. Jadi kita melakukan proses perekrutan itu Alfamart Class. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama antara Alfamart, kita dari industri retail, dan kita bekerja sama dengan SMK sekolah-sekolah menengah kejuruan yang nanti yang ada jurusan marketingnya. Nah, jurusan marketing itu nanti kita mengadakan suatu program yaitu namanya Alfamart Class. Dan jadi nanti programnya itu adalah kita akan melakukan perekrutan kelulusan dari dari siswa sekolah tersebut untuk jadi karyawannya Alfamart langsung gitu Mbak. Jadi nanti ketika mereka direkrutnya dari kelas 10 nih. Nah, nanti di situ akan ada materi pembelajaran mereka dari kelas 10, 11, 12 seperti itu ya Bu. Nanti di situ ada materi Alfamart, ada materi dunia retailnya yang memang ada dari Alfamart. Nah, nanti ada guru tamu dari tim training kami, namanya guru tamu Alfamart. Nah, nanti ketika mereka sudah lulus di kelas 12-nya nih, setelah mereka lulus, mereka bisa langsung kerja di Alfamart tanpa mengikuti proses seleksi lagi. Jadi bisa langsung masuk di Alfamart Class seperti itu. Oh, jadi memang tujuan dan target dengan adanya Alfamart Class ini adalah membantu para siswa-siswi, terutama mungkin yang SMK dengan jurusan pemasaran, agar lebih mudah untuk bekerja. Betul sekali Mbak. Seperti itu. Jadi kita memberikan kemudahan. Sebenarnya kan salah satu program pemerintah ya, kalau misalnya mereka setelah lulus sekolah itu adalah dari SMK kan harus ada penyerapan ya, dari penyerapan untuk mereka langsung masuk ke dunia industri gitu. Karena memang mereka disiapkan untuk setelah lulus kan langsung lulus ya, langsung lulus sekolah itu mereka bisa masuk ke dunia industri ya, tenaga kerja. Nah, disitulah kita Alfamart juga memberikan peran gitu kan, berkontribusi untuk melakukan penyerapan ketika mereka lulus sekolah bisa langsung di Alfamart. Nah, kelebihannya di Alfamart Class itu mereka ketika masuk yaitu tadi tidak perlu ada seleksi dan mereka bisa langsung masuk, langsung tanda tangan kontrak, masuk gradingnya juga berbeda dari yang level yang lain gitu. Kalau yang lainnya levelnya 3, gradingnya kita udah di level 4 di Alfamart Class karena mereka sudah ada pembelajaran di situ, ilmu-ilmunya ada di situ. Oke. Tapi itu dari pandangan Alfamart Class-nya. Tapi mungkin kalau misalkan kita berbicara ke BDP ya Bu ya, ke pemasarannya, mungkin kita pastinya akan menanyakan mengapa bisa bekerja sama dengan Alfamart Class ini atau yang biasa disebut dengan pendidikan retail Alfamart Class. Ya, terima kasih Desti. Pertama kali kita kerjasama dengan pihak Alfamart. Ya, saya tuh sering pergi ke SMK, mungkin saya kunjungan ke SMK, terutama SMK yang SMK negeri ya. Pernah mengikuti lomba keterampilan siswa. Kebetulan SMK Yasti itu salah satu siswanya selalu mengikuti yang namanya LKS tingkat provinsi Jawa Barat. Dan di kebetulan ya SMK yang kami kunjungi itu ada Alfamartnya. Kok bisa sih sekolah ini punya minimarket gitu. Saya tuh kepingin sekali di sekolah Yasti ini punya minimarket tersendiri buat anak-anak praktek gitu ya.
Setelah itu saya tuh cari-cari informasi ke teman BDP yang di SMK yang saya kunjungi, gimana sih caranya kita bisa punya Alfamart kelas gitu ya. Saya dapatkan nomor HP-nya, kemudian saya hubungi ke pihak Alfa. Ternyata pihak Alfa itu menyambut ya, karena di Sukabumi itu hanya ada 2, di kota Sukabumi itu hanya di SMK Negeri 2 dan di kabupaten hanya di SMK Yasti. Iya. Ya, jadi memang program ini mungkin ini terakhir ya di Yasti ya. Tahun 2016 ada ya, masih ada. Masih ada. Ya, masih ada ya. Oke. Jadi pas tahun 2016 2017 langsung disurvei ke sini dari pihak Alfa, ternyata sekolahnya cocok ya. Cocok. Cocok mungkin tempatnya juga, terus siswanya juga banyak gitu ya, terus siswa BDP-nya juga alhamdulillah kita sudah bisa mencapai 3 kelas ya, walaupun siswa itu kadang naik kadang turun gitu ya. Setelah itu kita kerjasama MOU ya dengan pihak Alfamart dan diresmikan langsung oleh KCD untuk wilayah Sukabumi Cianjur. Waktu itu Ibu Mimin ya yang meresmikan Alfamart kelas, dan alhamdulillah itu manfaatnya banyak sekali ya. Kita bisa anak-anak belajar secara langsung di Alfamart kelas ya. Peralatannya dari mesin kasir semuanya alhamdulillah memang diberikan secara hibah oleh pihak Alfamart itu kepada SMK Yasti. Dan alhamdulillah semuanya dimanfaatkan oleh siswa-siswa khususnya jurusan BDP di SMK Yasti gitu. Oke. Dan ini pun mungkin ini salah satu informasi ataupun kelebihan sekolah kita ya, karena kita sudah punya MOU ya dengan, walaupun kita baru satu jurusan mungkin ya yang sudah punya MOU ini. Tapi insya Allah kedepannya kita pengen punya MOU lain dengan perusahaan-perusahaan lain yang bisa merekrut siswa-siswa kita. Ya, karena SMK itu memang perlu untuk yang namanya penyerapan tenaga kerja. Ya, pasti kan anak SMK masuk ke anak-anak pengen masuk SMK itu pengen langsung kerja kan. Ya, salah satunya kita sudah difasilitasi oleh pihak Alfamart ya, dan alhamdulillah siswa pertama kita tahun 2020 kemarin langsung anak-anak itu tanpa dites langsung bisa kerja ya Bu ya. Betul. Jadi langsung terserap ya. Langsung terserap alhamdulillah gitu ya, anak-anak jurusan BDP. Dan kebetulan untuk tahun ini saya bagian BKK ya, bursa kerja Bu. Saya di bagian bursa kerja khusus, jadi memang dari bagian humas mungkin ya. Yang mungkin salah satu tugas saya itu harus bisa mendatangkan pihak dunia usaha, dunia industri ke sekolah kita. Ya, baru salah satu ini aja dari jurusan BDP, mungkin untuk kedepannya mungkin kita dari jurusan lainnya. Dan kedepannya juga mungkin kita dari perusahaan-perusahaan lain. Insya Allah ya kita hanya bisa berusaha kan. Perusahaan juga mungkin ada SOP tersendiri untuk bisa bekerja sama dengan sekolah gitu ya, tapi kita ingin berusaha supaya kita bisa mendekatkan diri dengan dunia usaha dan dunia industri yang lebih baik ya. Dengan adanya seperti ini, siswa-siswa kita bisa terserap di dunia usaha, di dunia industri. Dengan ya mungkin Bu kedepannya ya Bu ya, kita kedepannya ada perekrutan secara offline ya Bu ya di Yasti. Boleh ya. Jadi karena sekarang masanya masih pandemi ya, jadi kita pun juga masih menjalankan semua protokol kesehatan dan segala macamnya. Kita juga melaksanakan seleksinya, kami juga online gitu. Jadi masih belum bisa bertemu tatap muka langsung. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada
kesempatan untuk offline, kita akan mengadakan proses perekrutan mungkin ya, kita akan kerja sama lagi untuk mengadakan perekrutan mungkin alumninya ya, supaya bisa terserap gitu. Gitu. Oke, kalau tadi kita mendengar penjelasan sedikit dari Ibu Ade bahwasanya ketika pihak Alfamart berkunjung ke sini untuk pastinya juga melihat gitu ya baik keadaan siswa maupun juga lingkungan sekolahnya. Berarti untuk pendidikan retail Alfamart Kelas ini memiliki kriteria. Tidak semua sekolah bisa bekerja sama atau bisa disebut apa sih kriteria sehingga kita bisa menjalin kerjasama bersama dengan Alfamart Kelas? Iya. Yang pasti ada jurusan marketingnya dulu ya, Mbak. Jadi kalau yang pasti ada marketingnya, terus nanti kita akan mengadakan pertemuan pengajuan dulu nih dari pihak Alfamart. Terus setelah itu nanti akan ada survei dari tim head office-nya, dari tim Alfamart-nya, nanti akan melihat apakah bisa sekolah tersebut diajukan mengadakan Alfamart Kelas. Jadi nanti akan dicek nih berapa semuanya akreditasi dari sekolah tersebut. Terus nanti yang pasti harus ada jurusan marketingnya dulu, pemasarannya sih yang pasti itu. Terus nanti pengajuan baru kita cek, nanti kalau dari cek dari kantor pusat atau head office-nya sudah oke, baru kita akan melanjutkan MOU dan lain sebagainya. Oke. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang memang baru tahu tentang adanya Alfamart Kelas gitu, biasanya kita cuma sedekat bilang oh Alfamart Kelas, apa sih yang mungkin diajarkan di pendidikan retail Alfamart Kelas ini? Bukan hanya tentang marketing saja berarti? Iya, semuanya bisnis proses yang ada di Alfamart, bagaimana cara kita. Iya, sederhananya kayak contoh pasang rak atau mungkin pendisplayan barang, terus transaksi di kasiran itu mereka akan diajarin ya. Betul ya Bu, materi-materi yang ada di toko ibaratnya gitu. Ini toko kecilnya gitu. Ada labnya itu bisnis centernya disampaikan sama Bu Adi tadi. Kita menghibahkan semua barang ya, semua maksudnya peralatan untuk siswa-siswi itu belajar di situ. Jadi mereka akan banyak belajar di situ. Nanti ada detailnya, lebih detail lagi ada sama tim training. Akan diajarin semuanya ada sama tim training. Tambahannya, jadi untuk materi-materi yang di Alfamart Kelas itu memang sejalan ya dengan materi-materi yang diajarkan di sekolah ya, sesuai dengan kurikulum. Ya seperti mesin kasir, ya mesin pos ya kayak gitu ya. Terus administrasi transaksi, penataan produk, semuanya juga ini kaitannya dengan keselarasan antara kurikulum yang ada di sekolah dengan kurikulum yang ada di dunia usaha dan di dunia industri itu. Iya, oke. Berarti mungkin sekarang terakhir target dari yang namanya kerjasama. Otomatis kalau kerjasama itu bisa dibilang menguntungkan dua pihak, baik pihak dari Alfamart maupun juga pihak dari sekolahnya. Dan keuntungan mungkin dari pihak Alfamart yang diberikan kepada sekolah itu apa? Kemudian juga dari pihak sekolah kepada Alfamart itu seperti apa? Oke, jadi dari pihak Alfamart dulu ya. Oke, jadi keuntungan apa sih yang kita dapat dari sekolah ketika kita melakukan Alfamart Kelas? Yang pasti adalah karyawan. Nah saat itu jadi ketika lulusan, jadi poin pentingnya targetnya adalah ketika kita akan membuka satu kelas Alfamart Kelas. Itu kan ada satu kelas, ketika mereka sudah lulus mereka akan terserap. Jadi perusahaan pun dari kita pun kita yang ngajarin selama dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Terus ketika mereka lulus mereka akan langsung terserap kerja di kita gitu, langsung tanda tangan kontrak. Nah itu kembali lagi kita yang ajarin semuanya segala macam, balik lagi ke perusahaan, mereka udah pinter, mereka dididik, mereka diajarin, terus materinya terserap, terus mereka kembali lagi di perusahaan akan dikembangkan lagi menjadi karyawan gitu. Nah karirnya seperti apa? Tadi yang saya bilang di awal, gradingnya kan mereka bisa langsung 4. Apakah mungkin bisa jadi karyawan tetap? Sangat mungkin gitu. Di Alfamart itu menawarkan karir, jenjang karirnya itu udah jelas gitu. Jadi ketika mereka masuk, gradingnya 3 atau 4 gitu kan, jadi crew store, jadi personil toko, terus nanti bisa naik jadi asisten chief of store atau asisten kepala toko. Terus kalau mereka di posisi asisten chief of store itu mereka sudah menjadi karyawan tetap. Jadi mereka akan jadi selama mereka masuk pun di situ akan dikasih materi-materi pembelajaran, trainingnya juga macam-macam banyak sekali pembelajaran yang diberikan ketika mereka sudah menjadi karyawan. Jadi
benefitnya ya ketika mereka masuk ya pasti mereka akan menjadi karyawan. Terus ketika jadi asisten kepala toko bisa naik ke jabatannya, bisa naik lagi. Oh bagus nih kinerjanya, bisa jadi chief of store atau kepala toko. Jadi dari itu mereka sudah diberikan kepercayaan untuk memegang satu toko itu, menjadi tanggung jawabnya dia gitu. Nah dari kepala toko bisa naik nggak sih karirnya? Bisa lagi Bu. Jadi nanti kalau ada lulusan dari Alfamart Class terus tiba-tiba jadi kepala toko, terus bisa nggak karirnya naik lagi? Bisa. Jadi apa? Jadi area koordinator. Nah jadi kalau area koordinator itu mereka sudah diberikan diberikan fasilitas berupa kendaraan ya untuk mobilitas, karena mereka dipercaya pemilik itu untuk memegang 15 sampai 19 toko di area coverage-nya. Nah nanti dari situ bisa naik lagi nggak? Bisa jadi area manajer, naik jabatan. Setelah itu bisa jadi kepala cabang, mungkin nggak, sangat mungkin gitu. Jadi memang karir yang ditawarkan di Alfamart itu memang kita terus naik gitu, nggak akan stuck selamanya jadi kasir, tidak. Kita mengembangkan semua karir, terutama lulusan Alfamart. Oh berarti bisa dikatakan lulusan Alfamart Class ini jenjang karirnya bisa dibilang menjanjikan ya? Menjanjikan sekali. Dibandingkan mungkin yang tidak mengikuti atau yang melamar langsung gitu. Melamar langsung, jadi kita beda di grading. Oh beda di gradingnya saja. Betul. Ya. Ketika masuk mungkin dia gradingnya 3, Alfamart Class langsung 4. Gitu. Oke. Berarti kalau dari pihak sekolah sendiri, Ya, untuk pihak sekolah memang kita sangat bersyukur sekali ya kita bisa bekerja sama dengan pihak Alfamart, karena memang tidak semua sekolah bisa mendapatkan kesempatan itu, gitu ya. Dan anak-anak pun merasa yang alumni itu ya berterima kasih ya kepada pihak sekolah. Memang anak-anak itu kan untuk mencari pekerjaan itu tidak semudah yang dibayangkan. Betul ya, susah. Iya. Terus apalagi dengan persaingan lulusan SMK setiap tahunnya itu berapa orang, berapa ribu orang yang keluar, berapa orang yang terserap. Nah di situ yang jadi yang keuntungan kita yang bekerja sama dengan pihak Alfa itu salah satunya seperti itu. Dan jenjang karir yang memang mereka dapatkan berbeda dengan mereka yang melamar secara langsung, karena mereka mungkin di PKL pun mereka di Alfa ya. Jadi memang mereka itu sudah tahu, oh pekerjaan itu seperti ini, pekerjaannya seperti ini. Itu kalau jadi kasir itu seperti ini, gitu kan. Jadi crew store ya ada ya. Crew store gitu. Ya, jadi crew store itu seperti ini, gitu ya. Jadi kepala toko itu seperti ini. Jadi mereka secara langsung sudah tahu apa job deskripsinya mereka kalau kerja di Alfamart itu seperti itu. Ya, jadi dan kita pun untuk pembelanjaan di kebutuhan sekolah kita ya. Alhamdulillah dengan ada Alfamart itu kita tidak jauh-jauh belanja barang gitu ya. Kita langsung pesan, kan kita kerjasamanya sama Alfa Cibatu ya. Iya. Tinggal nyebrang ya Bu ya. Ini Pak saya pesan ini minyak berapa karton, ataupun saya perlu teh gelas ataupun aqua air mineral ya seperti itu ya. Kita tidak usah belanja jauh-jauh gitu. Kita langsung tinggal itu aja telepon. Dan ada lagi dengan Alfa Mikro ya. Alfa Mikro, terus kita juga sekarang lagi dikasih buat pinjaman, bukan pinjaman ya. Jadi kita bisa ngambil dulu barang terus bayar kemudian gitu ya. Apa namanya ya? Di aplikasi. Di aplikasi. Ya, betul. Ya, di aplikasi itu ya. Di aplikasi yang memang toko modal. Nah kita pun sekarang sudah mau bekerja sama ke toko modal gitu ya. Dan memang ada persyaratan khusus untuk sekolah kita, Alfa Kelas kita itu dijadikan untuk menjadi toko modal gitu ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya sih Alfa Kelasnya lebih maju lagi gitu ya. Terus juga kerjasamanya lebih luas lagi gitu ya. Kerjasamanya untuk tidak hanya untuk anak-anak yang ikut Alfamart Kelas, seluruh alumni kita baik jurusan TKJ, jurusan BB, jurusan perkantoran, ataupun di sini ada MA, ada SMA. Kalau ada rekrutmen secara offline mungkin ya kita bisa mengadakan di sini gitu, supaya ya walaupun bukan jurusannya kan gitu ya, tapi kan mereka bisa belajar juga dengan nanti ada training khusus mungkin ya. Kalau bukan yang dari Alfamart Kelas mungkin nanti ada training dulu mungkin sebulan atau 2 bulan gitu ya, untuk bisa bekerja di Alfamart.
Iya. Oke, pastinya juga dari kerjasama ini berharap ada keuntungan ya untuk kedua belah pihaknya pastinya. Pasti. Tidak mungkin hanya untuk satu pihak saja gitu. Betul, Oke. betul sekali. Mungkin terakhir Bu Novi yang bisa Ibu sampaikan untuk peserta didik mungkin ya di pendidikan Retail Alpha Class ini, mungkin ada yang ingin disampaikan supaya bisa lebih semangat lagi pastinya. Oke, pasti buat teman-teman yang saat ini mendengarkan di video ya, mereka belajar itu memang saat ini saingan tuh berat, Mbak. Iya. Betul. Dan kami sebagai selaku di dunia HRD ya, di dunia rekrutmen gitu, kadang kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan itu tidak sebesar dengan jumlah pelamar. Iya. Artinya kan banyak banget. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung di Alfamart Class, insya Allah dipastikan ketika mereka lulus pasti akan bergabung langsung join di Alfamart untuk langsung tanda tangan kontrak. Nah, jadi artinya buat teman-teman di sana yang mungkin tadi ada proses seleksinya Bu yang barusan juga mungkin proses seleksi gitu. Barusan selesai. Ada proses seleksi yang mungkin masih belum tergabung di Alfamart Class, yang Iya. patah semangat karena kemungkinan itu masih banyak. Apalagi terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Mungkin teman-teman tahu ya, banyak yang mungkin sudah tidak dilanjutkan untuk bekerja di perusahaannya atau dikurangi karyawan, dan alhamdulillah Alfamart masih terus kita melakukan perekrutan. Justru kita masih tetap tidak ada pengurangan karyawan, dan kita juga tetap melakukan terus proses seleksi dan penerimaan karyawan. Nah, buat teman-teman yang masih belajar di sana, mungkin saat ini belum ngerasa nih butuh banget pekerjaan ya, tapi akan kerasanya nanti kalau kita sudah mulai lulus sekolah gitu. Jadi tetap belajar, tetap semangat, apapun kompetensi kalian, apapun bidang kalian, harus tetap menjadikan itu sebagai sebuah acuan untuk menjadi nanti masa depan saya menjadi seperti apa. Bukan cuma hanya marketing doang ya, bukan atau pemasaran doang, tapi semua jurusan buat teman-teman di SMK Yasti. Oke, terima kasih untuk Bu Novi dan juga Bu Ade telah sedikit meluangkan waktunya untuk menjelaskan apa sih daripada pendidikan Alfamart Class ini, dan pastinya Desi doakan semoga kerjasama antara Yasti dan juga Alfamart pastinya lebih berkepanjangan lagi, pastinya juga menguntungkan untuk Alfamart sendiri maupun juga pihak Yasti. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Oke, sahabat Yasti, seperti itu pendidikan Retail Alfamart Class justru ini menjadi salah satu wadah yang memang luar biasa sekali, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Alfamart memberikan wadah yang pas untuk siswa dan juga siswi. Bagi kamu yang mungkin juga ingin atau juga berharap ingin masuk gitu ya, pastinya siapkan diri kamu, dan yang pasti yang belum masuk jangan patah semangat, tentunya juga peluang akan kembali hadir pada kamu ke depannya. Terima kasih untuk semua sahabat Yasti. Di situ tutup